إلهي لست للفردوس أهلا. Kullukum ra'in, setiap laki-laki baligh, berakal, dititipkan amanah. Adakah orang yang tidak dititipkan amanah? Ada. Orang gila. Orang gila tak ada amanah. Jadi kalau siapa yang merasa berat kalilah hidupku ini sekarang Pak Ustadz, jangan mau jadi orang gila. Ada lagi yang tidak diberikan amanah. Ada. Anak yang belum ada akalnya, anak kecil. Maka 3 orang ini tidak dituntut di akhirat tentang amanah. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yafiq, anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Anak kecil, orang tidur, orang gila tak ada amanah karena akalnya tak sempurna. Siapa yang wajib sholat? Baligh, berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh, berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh, berakal, mampu dan aman. Begitu hebatnya Islam menjaga akal. Maka amanah akal nih mesti kita jaga sampai hari ini. Alhamdulillah, anak-anak, istri, kerabat, sahabat, tetangga saling menjaga akal. Jangan sampai akal kita ini dirusak oleh yang merusak akal. Dulu yang merusak akal cuman khamar saja. Sekarang datang khamar, datang sabu-sabu, datang opium, datang narkoba, datang macam-macam namanya. Dulu hanya barang-barang yang tumbuh dari tanaman. Tanaman ganja. Ada lagi namanya tanaman kecubung. Kalau dimakan buahnya begoyang semua dunia ini. Pernah Ustadz? Enggak, kata orang yang pernah. Tapi dalam Islam, apapun yang menghilangkan ingatan, yang merusak akal pikiran, induk dari segala dosa adalah yang merusak akal. Tiba-tiba di zaman Bani Israel dulu ada 3 dosa yang dipilihkan kepada dia. Ditangkap, ketika ditangkap dipaksa melakukan perbuatan dosa. Yang pertama, bunuh anak kecil ini. Yang kedua, berzina dengan perempuan ini. Yang ketiga, minum khamar ini. Lama dia berpikir, membunuh hukumannya adalah hukuman mati. An-nafsu bin nafsi, siapa yang membunuh nyawanya mesti melayang. Dosa besar. Berzina, dosa besar. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Siapa yang berzina dilempar batu sampai mati kalau sudah menikah. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Maka dia sangka membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Dia pikir-pikir, kalau begitu yang paling ringan adalah minum khamar. Minum, setelah itu tobat, setelah itu selesai masalah. Dia pikir ini yang paling ringan. Lalu kemudian dia pun meminum khamar. Setelah dia minum khamar, apa yang terjadi? Maka muncul maaf beribu maaf. Setelah diminum khamar, muncul syahwatnya, bergelora hawa nafsunya, masuk setan ke dalam darahnya. As-syaitan yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah, bangkit libidonya. Akhirnya mohon maaf, dia perkosa perempuan itu.
Lalu dia lihat ada anak yang menyaksikannya. Ini mesti dibunuh, karena kalau tidak nanti ceritanya akan pergi kemana. Dibunuhnya anak-anak itu. Akhirnya tiga-tiga dosa dilaksanakan hanya karena khamar. Itulah mengapa ancaman Allah untuk khamar itu 3. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Azabnya 3. Rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Insyaallah kalau kamu jauhi, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab musyrik jahiliyah dulu tidak bisa menghilangkan khamar, tidak bisa meninggalkan khamar. Makanya ayat dalam Al-Quran tidak langsung khamar itu haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anil khamri wal maisir, tentang khamar, tentang judi, qul, katakan, fihima ismun kabir, dosanya memang besar, wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya juga ada. Minum khamar menghangatkan badan, minum khamar menyehatkan badan, minum khamar membuat semangat. Tolong ceramahnya jangan dipotong, nanti jadi iklan khamar pula. Fihima ismun kabir, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya ada. Belum haram, belum lagi turun ayat mengatakan haram. Maka kalau kamu mau minum, silakan, karena ada manfaatnya. Lalu setelah orang mulai berhati-hati, karena ada efek negatifnya, ada mudaratnya, ada ancamannya, wa manafi', ada mudaratnya, ada manfaatnya, barulah turun ayat, la taqrabus shalah, janganlah kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Kalau sedang mabuk jangan salat. Kebetulan ada salah seorang yang sedang mabuk, dia baca ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Berputar-putar dia di ayat itu. Turunlah ayat, la taqrabus shalah, jangan kamu salat, wa antum sukara, kalau kamu dalam keadaan mabuk, hilang ingatan, tak bisa membedakan, tak dapat membedakan, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, sampai kau dapat simpang lakum dinukum waliyadin. Lalu setelah itu barulah turun ayat yang paling tegas yang ketiga. Ayat yang pertama ada manfaatnya, tapi mudaratnya besar. Ayat yang kedua, jangan sholat kalau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak sholat boleh mabuk. Jadi kalau dia mabuk jam 8 silakanlah, jam 11 jangan. Nanti udah ada agak-agak mau dekat azan zuhur, jangan lagi. Habis sholat, silakan lagi mabuk. Begitulah turunnya ayat dulu. Tapi begitu umat Islam sudah kuat, imannya sudah mantap, ilmunya sudah oke, langsung turun ayat yang ketiga, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk pohon rindang, menyembelih binatang untuk bukit, menyembelih binatang untuk jin, hantu setan sebagai persembahan. Lalu kemudian wal azlam, mengundi nasib, diambil anak panah, ditulis ya atau tidak. 3 batang anak panah dimasukkan ke dalam botol, digoncang untuk mengundi nasib.
besok mau pergi ke Halmahera Utara, pergi atau tidak? Anak panah pertama, pergi. Anak panah kedua, jangan pergi. Anak panah ketiga, Anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Masukkan ke dalam, habis itu digoncang. Kalau kebetulan terambil anak panah, pergi, pergilah, berarti selamat. Kalau kebetulan terambil anak panah, jangan pergi, jangan pergi, nanti tidak selamat. Tapi kalau kebetulan terambil anak panah kosong, berarti goncang lagi. Mengundi nasib dalam Islam hukumnya haram. Islam mengajarkan kalau kau sudah azam, tekad kuat, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya pergi ke Halmahera Utara ini tidak pakai mengundi nasib. Tak ada saya tulis di kertas habis itu digoncang-goncang. Kalau nanti tertulis pergi, pergi. Kalau tidak pergi, tidak. Banyak orang takut pergi jauh. Dari Pekanbaru, Riau, Sumatera ke Jakarta naik pesawat 1 jam 40 menit. Nunggu lagi malam. Sampai Jakarta habis Isya, pesawatnya jam 2 malam. Nunggu lagi. Dari Jakarta ke Ternate, berangkat jam 2 malam. Sampai di Ternate sudah jam 7. 3, 4, 5, 6, 7. Hampir seperti umroh ke Jeddah. Jauhnya. Tidak 5 jam Pak Ustadz, sebenarnya 3 jam. Jam 2 berangkat, 3, 4, 5. Sebetulnya sampai itu jam 5. Kenapa bisa jam 7? Ternyata matahari lebih dulu terbit 2 jam daripada di kampung saya. Saya masih lelap tidur di Pekanbaru, bapak ibu di Halmahera Utara sudah sholat tahajud, sudah sholat witir, sudah sholat duha. Jadi kalau begitu perhitungannya, lebih banyak, lebih dulu bapak ibu masuk surga daripada kami di Sumatera. Karena begitu, 2 jam sebelumnya. Jadi nanti ketika orang Sumatera masuk ke surga, lalu kemudian dia terkejut. Kenapa? Ditengoknya orang Halmahera Utara sudah masuk 2 jam sebelumnya. Amin. Dan saya walaupun datang dari Sumatera, maka insya Allah dimasukkan dalam kloter Halmahera Utara. Kau Abdul Somad karena udah ceramah ke sana, didoakan mereka masuk. Terserahlah, mau masuk duluan masuk belakangan, asal jangan transit di neraka jahanam. Bapak, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya jaga amanah. Amanah akal sudah dijaga. Amanah mata sudah. Ini amanah yang ada dalam diri kita. Kepala, mata, telinga, lidah. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah. Makanya malam ini disebut Halmahera Utara berzikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya punya Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Kalau dipahami zikir ini dengan baik, kita tidak gila hormat. Alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah saja.
Ini orang semakin tinggi sekolahnya, semakin lama jadi ustadz, semakin banyak jamaahnya, dia nanti bisa gila hormat. Minta buatkan baleho gambar paling besar, minta buatkan baleho dibuatkan titel paling panjang 1 meter. Kalau tidak dibuatkan, merajuk pulang ceramahnya pendek. Maka dia mesti tanamkan itu dalam hatinya. Alhamdulillah, yang layak dipuji itu hanya Allah. Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Yang besar itu Allah. Ilahi nas tulil firdaus